Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, tis. Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Ada kopi beneran ya, Bre? Kopi lah. Oh iya, kita sorry. Ntar diomelin lu sama siapa itu namanya? Namaku Joanna. Iya, namaku Joanna. Lu kalau cewek inget namanya ya? Asli, karena gue appreciate mereka lah. Mereka udah pasti. takes their time to Bener. hear us gitu Iya, ya, to listen to our podcast lah. Yang tidak ada isinya ya kan? Yang tidak ada isinya. Hancur. Yang kita kemarin habis di bridging oleh producer Noise. Oh iya, Mas Abe ya. Mas Abe yang megang Uus ya, yang megang Uus. Nesi ya. Thanks banget atas masukannya Mas Abi. Benar. Dan positif semua ya, bagus. Positif semua kok. Oke, today kita mau bahas apa nih, Bre? Kita mau lanjutin episode kemarin lah. Kemarin kita sempat ngebahas perihal AI, Ya. what happens in the future gitu ya. Ya. Dan solusi yang ditawarkan oleh Elon Musk supaya kita bisa setara dengan AI itu memakai Neuralink. Neuralink itu kan teknologi yang menanamkan chip di otak manusia kan? Yes. Anjing. Wah, ini gua kebayang sih, ini pasti masa depan bakal jadi kayak zombie apocalypse, Bre. Anjir. Dan bisa jadi hidup lo akan berada di dalam genjutsu. What? Yes, of course. Madara Uchiha? Iya. Nah, tapi sebelum itu, Bre, gue mau ngebahas dikit nih tentang beberapa teman-teman yang udah beli episode VIP kita kemarin dan komentar di situ. Yang cukup menarik ya. Ini salah satunya dari Nugrahaning. Jujur gue sih nggak khawatir sih kalau tergantikan sama kecerdasan buatan, karena kecerdasan buatan hanya menggantikan pekerjaan orang-orang cerdas. Dan untungnya gue nggak cerdas kayak gitu. Tanggapan lo, Bre? Oke, tanggapan gue. Sorry gue nggak setuju dengan komennya Nugraha. Boleh. Iya, karena memang sekarang balik lagi kalau dia bilang hanya untuk pekerjaan orang-orang cerdas. Let's say kalau orang cerdas itu engineer or something lah ya, atau mungkin yang desain grafis segala macam. Gitu ya. Apa ya? Menggunakan analytical skill kayak gitu-gitu loh yang. Oke. Unfortunately enggak lagi. Karena di JD China ya. JD China itu dia sudah apa, sorry? JDID China. Oh, oke. GD China berarti GD ya. China, oke. Yes. Oh iya, GD China. Nah, mereka di ini gudangnya itu apa logistik berarti ya? Logistik. Oke. Logistik. Mereka di gudangnya itu mereka udah mengadaptasi semacam kayak smart teknologi. Jadi untuk kalau di Indonesia tuh gue pernah kerja di satu perusahaan logistik ya kayak Lion Parcel gitu ya. Kita mau ngesortir barang itu kita manual, Bro. Manusia. Oke. Jadi ketika ada paket, ini paketnya misalnya ke Makassar, langsung kita masukin ke kotak yang destinasinya Makassar, baggingannya. Nah ini automatically using robot. Jadi dia kayak pakai semacam apa namanya tuh conveyor itu kayak semacam langsung ngedetect by barcode or something. Jadi kayak langsung kepisah. Oh, jadi dia ngesortirnya by ini ya, apa tempelan dari barcode itu ya? Yes. Oke, tapi ini robotnya bukan robot tangan robot bukan? Oh, bukan. Cuman mesin aja gitu mesin. Kan? Oke, jadi dan itu udah menggantikan peran sorter. Jelas. Dan berapa sorter di situ? Katakanlah ya satu gudang itu 15 orang, benar nggak, Bre? Yes. Ada nggak lebih sampai? Lebih ya? Lebih. 30.
Lebih bro, banyak. Tapi ya? kalau sorternya doang ya let's say 15-30 lah, tergantung how big the company is lah. Gitu. Tapi kalau sekelas gudangnya juga kan? Iya, sekelas JD itu banyak bro. Gitu. Tapi kan ketika sudah dibantu oleh AI ini, oleh mesin ini, buat apa? Ya sangat possible sih menurut gua. Yang tadinya misalnya ada 50 katakanlah ya sorternya ya, karena ada mesin itu, udah deh kita kurangin aja 15 aja gimana? Ya kan? Yes. Kan? Kalau 15, kalau cuma satu. Nah, berarti kan artinya ini bukan cuma pekerjaan orang cerdas, Bre. Pekerjaan kasar sekalipun tergantikan, Bre. Iya. Ini menurut gue ini banyak sektor loh yang kena dampaknya gitu. Jadi menurut gue sih enggak ya, Nugrahaning ya gitu. Terus Adip Satrio di sini ada komentar juga di bawahnya. Dia komentar lagi. Gak juga sih, Bro. Bayangin aja pekerjaan-pekerjaan sederhana yang di pabrik diganti robot yang ditanami AI. Ini lebih teliti daripada human, terancam sudah lapangan pekerjaan. Benar kan? Sesuai dengan opini kita tadi. Terus juga Adip Satrio lagi, dia komentar lagi di bawah. Jujur Li, sebagai orang yang bergelut di bidang IT, gua masih gak percaya karena AI ini cuma memproses by data yang ada. Gak mungkin mereka punya soul atau jiwa katanya gitu. Oke, sepakat. Sepakat lo ya? Sepakat, gue setuju. Kalau gua sampai hari ini gue masih sepakat. Gue nggak tahu ke depannya. As per today ya. As per today, gue nggak, karena kita nggak tahu ya, possibilities banyak gitu. No one can predict the future lah. Ya betul. Karena gini, maksudnya consciousness itu kan nggak selalu tentang hal-hal yang apa ya namanya spiritual things gitu loh, Bre. Bisa jadi di masa depan possibilitiesnya adalah alam bawah sadar atau kesadaran itu bisa di-create, Bre, by entah algoritma atau apapun itu gitu. Oke, ada codingnya gitu ya? Iya kan, kita nggak tahu kan. Iya. Seberjalannya waktu nanti gitu, misalnya di 2050 kan kita nggak tahu juga gitu sih. Itu ya buat teman-teman. Jadi kalau tertarik untuk komentar, silakan komentar nanti di episode kita yang VIP ini, yang ketika AI menguasai dunia part 2. Silakan kalian beli dulu episodenya dan komentar di bawah. Oke, langsung kita masuk ke materi, Bre. Ini pembahasannya bakalan berat banget sih. Asli. Jadi untuk teman ngopi, sorry banget, gue dari awal udah sampein kalian gak bisa sambil masak. Yoi. Kalian gak bisa sambil belajar. Yoi. Kalian gak bisa sambil nge-sex, sorry ya. Gak bakal bisa. Kayak gue kenal siapa ya. Gak bisa, karena bakal ke distract. Bahkan kayaknya kalau misalnya lu dengerin gitu, kalau ketinggalan 1 menit lu harus repeat lagi gitu. Harus repeat ya. Harus repeat dari ulang gitu. Kan effort banget kan. Bener. Dan satu hal lagi yang ingin gue sampein ke teman ngopi, khususnya untuk yang di platform Noise ya. Gue ngeliat di platform Noise ini mostly orang-orang suka dengan hal-hal yang berbau ancient lah, kayak misalnya Atlantis dan sebagainya. Itu episode kita selalu top tuh. Kitab Henok gitu ya, yang ancient tuh selalu top. Tapi kalau kita bahas the future, kayak misalnya 2050 we're going to Mars, itu down banget, bro. Down banget ya. Down banget. Dan gue cuma pengen kasih tahu ke teman ngopi, ini episode kali ini pecah, bro. Pecah, parah. Karena ini bukan akan terjadi di 2050, tapi segera di kurun waktu 2030 lah, men. Kalau biasanya kita berandai-andai tentang masa lalu, sekarang masa depan ya. Masa depan. Oke, so sebelum kita dengerin, pertajam analisa lu, perkuat dengan Cocok Logi. Oke, Bre. Nah, sebelum kita masuk ke dalam core materi dari Neuralink ini, gue mau nge-bridging nih, Bre, dari apa yang udah kita bahas di episode kita sebelumnya, di 2 episode kita sebelumnya ya. Kira-kira possibilities masa depan apa sih, Bre, yang bakal dibentuk sama AI? Menurut lo deh. Ini kita ngomongnya ranahnya masih AI ya, belum Neuralink ya. AI dulu nih, gitu. Oke, menurut gue the good things about AI dan possibilities yang akan terjadi di masa depan, simpelnya adalah Doraemon lah. Doraemon. Oh, simpelnya ya. Dia itu AI, bro. AI yang ditanamin di robot. Yes. Iya kan? Iya.
Anjing ya. Iya juga ya. Kalau menurut gue ya. Iya. Menurut gue Possible sih. Kalau lu membayangkan possibilities yang baik, ya itu positifnya. Doraemon. Kalau worst case skenario-nya. Waduh. Ini yang seru. Gue kayak man. Apa? Lu apa deh gitu. Iya menurut gue ya. Worst case banget gitu loh. Gini loh. Ketika ada suatu makhluk yang lebih pintar dari manusia. Iya. Mereka akan berada di tingkat rantai makanan tertinggi, bro. Yes. Sampai saat ini kan manusia nih. Manusia yang tertinggi sampai Terus saat ini. Terus kalau ada di atasnya, apa yang terjadi? Apakah manusia juga akan diteliti oleh mereka seperti kita meneliti binatang? Oh, annihilation bisa jadi, Bre. Annihilation, yes. Dan kontrol. Wow. Dan kita akan jadi objek penelitian, bro. Anjir, nih kalau kita nyerempet sama pop culture-nya ya, ini mah udah terjadi, Bre, di film-film tuh kayak di Terminator. Wow. Terminator tuh ya, jadi bos utamanya kan kalau minion-minionnya itu kan robot-robotnya tuh yang dibikin kan. Nah, bos utamanya di situ itu bukan human, tapi AI. I see. AI. Jadi bos utamanya, ya? Raja terakhirnya itu AI. Dia nge-produce robot-robot itu yang tadinya ya mungkin kalau orang-orang nonton itu di awal belum tahu premisnya, dikiranya itu orang yang kontrol gitu. Tapi ternyata pas gua telaah lagi, anjing ini mah AI, Bre. Jadi AI yang kontrol itu semua gitu loh, dan menguasai dunia. Dan nama AI-nya itu Skynet. Wow. Skynet ya. It's like neural network. Iya. Kayak gitu. Gokil ya. Itu padahal Terminator film lama loh. Iya. Gue nggak tahu sih 80 apa 90 gitu, gue lupa. Sorry, correct me if I wrong. Schwarzenegger tuh. Iya, Arnold Schwarzenegger kan? Iya. Yang itu yang awal banget itu. Iya. Anjir, film lama aja udah can predict the future like that. Nah, ini menarik nih, Bre. Sebenarnya kan kebanyakan masa depan yang terjadi itu adalah sesuatu yang udah terjadi di film nih. Ini kalau kita mau ngelihat dari sudut pandang kita, sebenarnya si masa depan itu yang terjadi demikian atau memang sengaja dibuat demikian karena film itu, Bre? Menurut lu gimana, Bre? Kalau menurut gua, they create the future lah. They create the future. They kan? Create. Jadi seolah-olah dia kayak ngasih trailer nggak sih? Ya, iya but tapi iya. Gue yakin itu udah ada blueprintnya, bro. Iya, jadi udah ada blueprintnya dulu, yes. Baru dibuatin film untuk membiasakan. Benar, dan akhirnya dijadikanlah. Jadi film atau apapun itu cuci otak lah ya, bisa dibilang. Iya. Iya, semacam itu ke dalam masyarakat, ke kultur masyarakat, supaya pembiasaan ini loh, gitu. Yes. Dan supaya lu nanti pas kejadian ini nggak kaget, dan lu nganggap ketika nanti kejadian Skynet atau Terminator itu di mana robot menguasai manusia itu hanya tahayul. Yes. Wow. Iya nggak sih, Bre? Yes. Man, maksud gue ini satu Terminator, Matrix. Wah. Anjing, itu lebih ngeri lagi sih. Itu lebih ngeri lagi. Dimana ketika si Neo tuh tokoh utamanya bangun, dia kan hanya sebagai karyawan kantor biasa. Bener. Pas dia bangun ternyata di belakang kepalanya tuh, di tubuh fisik dia yang nyata ya, itu ada kayak plug gitu, Bre, untuk kayak nyolok gitu. Yes. Nyolok kabel gitu. Ternyata dia itu selama ini hidup di dalam tabung imajinasi. Iya. Dan dia dikontrol oleh AI sebagai objek penelitian. Bener. Gila coy, gila. Ini kejadian sih. Dan kalau mau lebih detail lagi, tadi soal pekerjaan yang udah kita bahas di awal ya, pekerjaan yang terdampak dan tidak berdampak tuh apa aja, Bre? Kita bisa telusuri nggak? Menurut gue semuanya berdampak sih. Pekerjaan low level ya. Low level, driver ya. Ya, ART apa sih? Asisten rumah tangga. Ada loh teknologi yang ini, misalnya kita mau mati lampu pakai suara doang. Udah ada. Gitu kan? Itu dari tahun 2017-18 udah ada. Misalnya nama AI gue nih, misalnya nih nama AI-nya misalnya Inem wash our cleaning, cuci baju lah gitu. Udah langsung nyuci baju gitu kan. Bisa. Anjir. Jadi sebenarnya you name it aja, lu pekerjaan apa yang lu berpikir akan ada. Sekarang kayak misalnya kasir udah banyak sekarang yang gak ada kasirnya. Iya. Jalan tol cuman naro ini aja, barcode aja udah. Iya, jalan tol juga udah gak ada yang orang-orang standby. Oh iya. Kayaknya udah implementasi belum sih kita? Udah implementasi. Kalau Indonesia udah nggak ada. Jadi kan saat udah dari tahun 2000, sorry correct me if I wrong ya, 2020 2019 ya, itu udah pakai e-tol semua kan. And then sekarang mau diaplikasikan
yang kayak lo pakai satelit, lo udah nggak usah pakai e-tol, kendaraan lo nanti lewat lo langsung kedetek, lo langsung kepotong saldo lo. Udah nggak ada gardu pintu itu dong? Iya, nanti nextnya. Iya, ini iya, lagi tapi in project. Oke, tapi berarti nggak ada gardu pintu itu? Nggak ada. Wah anjing, hilang lagi Pak pekerjaan orang Pak. Emang at the end udah nggak ada bro. Anjir, Jadi kayak nantinya anjir. security or apapun itu ya, you name it lah. Intinya manusia nih udah mulai kekurangan untuk pekerjaannya itu bre. Nah itu untuk yang pekerjaan yang terdampak bre. Nah kalau yang nggak berdampak tuh apa? Pekerjaan yang nggak berdampak. Yang nggak berdampak, pendeta. Iya lagi anjing paling bener itu. Kan lu gak mungkin dikotbain sama AI anjing. Ya kan? Bener gak bre? Anjir. Sorry ya maksudnya tausiah gitu sama AI kan gak mungkin bre. Bener. Iya kan? Kayak nah jadi paling benang merahnya yang bisa gua ambil adalah pekerjaan yang tidak terdampak adalah pekerjaan yang mengandalkan sisi perasaan. Yes. Ya gak sih? Yes. Logik gak kalau misalnya psikolog itu AI? Bisa gak menurut lo? Bisa. Seriously bisa? Bisa. Oh iya dia kan hanya diagnos aja ya. Ya kan kemarin kita juga bahas kan bahwa AI itu bisa memanipulasi dengan lo curhat A, dia udah punya multiple answer nih. Dia tinggal keluarin aja the exact answer that you wanna hear. Ya itu oke, benar. Itu kalau dia bisa ngeluarin hasil diagnosa benar. Tapi kan ada beberapa treatment psikologi atau di dalam apa ya namanya? Ya pokoknya orang-orang yang berada di dalam mental health itu dia harus tatap muka bre. Yang requiring feels bre. Iya. Kan Jadi, sekarang AI udah ada yang seperti itu bro. AI yang lo gini, ketika lo ngomongin pekerjaan selebgram. Iya. Pekerjaan selebgram ini dirumorkan sebentar lagi bakal diganti oleh AI karena memang udah ada. AI udah ada. Iya. Create video kan using text kan. Anjing sih itu. Sorry, bukan cuma itu. Jadi ada satu brand, satu company, suatu brand yang dia ngebuat brand ambassador itu AI. Oh iya? Yes, tapi gue rada lupa itu brand apa kemarin. Jadi dari secara fashion or something itu AI. Bener-bener maksudnya kalau kita ngeliat wah human nih gitu. Padahal mas sebenarnya itu AI gitu kan. Yes, tapi dia bukan dalam berbentuk robot. Dia hanya berbentuk foto, video. Virtual aja. Oke, itu bidang psikolog, pendeta itu nggak mungkin kan. Maksudnya pemuka agama lah itu nggak mungkin. Apalagi bre? Yang nggak mungkin. Soalnya supaya kita nih sebagai manusia pendengar konspirasi ngopi nih punya opsi gitu. Oke. Pilihan apa nih yang kira-kira nggak bakal diambil sama AI gitu loh? Satu lagi dan ini menurut gue yang paling wah sih. Apa? Pengangguran anjing. itu malah tambah banyak ya kan? Kan nggak mungkin nganggur dong. Nggak mungkin nganggur ya. Anjing. Paradoks bangsat. Iya sih pengangguran ya. Iya ya, pengangguran terus apa lagi ya bre? Jadi perbanyaklah menganggur. Buzzer bisa ya, bro? Bisa loh coy. Bisa lah. Gue pernah kepikiran kemarin ya, sempat kepikiran. Ini gimana kalau seandainya buzzer yang ada di internet itu AI loh? Make sense gak? Maksud gue gini. Ini gue otaknya, gue orangnya nih. Gue mau bikin propaganda atau apa. Terus gue bikin banyak akun. Udah gue using AI aja. Udah lu spread the fake news aja. Iya. Kalau di luar negeri gue rasa itu udah terjadi sih mungkin. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum sih. Belum. Iya, belum. Di Indonesia belum. Mungkin. Tapi kalau di luar negeri gue yakin sih udah banyak ya. Iya, karena kan bot gitu kan AI itu bro. Kalau bot itu kan masih di operate sama human ya. Tapi kalau AI yang udah bener-bener operate sendiri maksud lo. Sendiri karena udah ada programnya gitu. Karena udah ada komennya apa gitu. Nah itu yang mengerikan sih. Dan nah menurut gue bre, di atas semuanya AI ini tuh seharusnya ada. Menurut gue ya, ini secara esensi hanya demi kepentingan manusia semata. Menurut gue, tidak lebih. To help human. Yes, tidak lebih ya gitu. Jadi ketika di mana AI hadir dan mulai mendisrupsi kepentingan seorang individu manusia itu sendiri, maka kepentingan manusia tersebut harus berada di atas kepentingan AI itu sendiri. Oke. Bener gak? Maksudnya supaya untuk menghindarkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan yang akan mendisrupsi pasar itu gitu loh. Yes, setuju. Jadi misalnya nih contoh gitu, misalnya kepentingan lu bekerja sebagai desainer grafis gitu. Tapi katakanlah suatu perusahaan dia sudah menggunakan AI gitu. Nah, tapi karena lu mau masuk ke dalam perusahaan itu untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga lu, maka perusahaan itu wajib untuk mengedepankan kepentingan lu dulu. Paham gak? Paham. Iya. Nah berarti kan harus ada regulasi. Yes. Regulasi.
gitu. Regulasi ini yang harus dibuat oleh pemerintah ya. Internasional sih, bukan hanya pemerintah. Iya, jadi pemerintah global lah. Global dan menurut gua harus netral sih. Ini harus netral banget. Jangan ada kepentingan embel-embel apa gitu loh. Supaya memang benar-benar bisa nge-create environment yang bagus buat human gitu. Kan pada akhirnya dibuat untuk human gitu, bukan nanti jadi sebaliknya gitu. Itu sih yang harus jadi pinpoint di sini. Oke, kita sekarang masuk mulai ke Neuralink, Bre. Nah, kalau kita tadi ngomong dari AI, nah sekarang ini katanya si Elon Musk ini ngejadiin Neuralink ini sebagai solusi, Bre. Yes, Neuralink ini AI kata lo. Bener. Okay. Jadi kemarin kita juga udah sempat bahas ya kayak omongannya Geoffrey Hinton, terus Blake Lemoine about AI gitu kan. Nah, their biggest point ya, poin-poin terbesar yang mereka bahas dan mereka takutkan adalah AI ini akan menjadi esensi yang paling pintar. Jauh melebihi manusia. Gitu kan. Dan itulah yang akan mengubah struktur rantai makanan dan tatanan masyarakat. Iya, manusia menjadi di bawah. Oke. Nah, di sini Elon Musk pun setuju bahwa AI ini akan sangat amat bahaya karena kita nggak bisa compete with them. Gitu. That's why Elon Musk bilang kita tetap harus menjadi yang teratas. Nomor satu. Iya. Gitu. Dengan cara apa? Kita harus menjadi lebih pintar dari AI. Gitu. Yaitu connecting. Artificial intelligence. Gua rasa Neuralink ini artificial intelligence juga. Lo memang dikonekin dengan otak manusia. Iya, jadi menurut gua Neuralink adalah jawaban dari apa yang AI tidak bisa capai. Yes. Benar gak? Jadi kan pasti AI itu ada flawless-nya kan, pasti ada error-errornya lah. Nah, dari errornya tersebut, hal-hal yang tidak bisa dimasuki oleh AI berusaha untuk dilengkapi dari Neuralink ini gitu. Jadi katakanlah gini, maksudnya kan kalau AI itu kan lebih ke program kaku gitu kan, maksudnya by algoritma aja kan kaku banget. Nah, harus ada esensi dari feel-nya itu loh, soul-nya yang dimasukin. Nah, itu dari human-nya, wisdomnya gitu. Oh ya, make sense sih, make sense. Oke. Nah, jadi dari sejarahnya dulu deh, Bre. Neuralink nih sebenarnya apa, Bre? Oke, latar belakang Neuralink ya. Neuralink itu sebenarnya startup yang didirikan oleh ahli neuroteknologi Pedram Moseni dan Randolph Nudo. Neuralink resmi menjadi brand teknologi chip buatan mereka pada 2015. Nah, pada dasarnya mereka mempunyai gagasan yang menanamkan chip Neuralink di dalam otak manusia supaya otak manusia bisa terhubung langsung dengan perangkat komputer. Oh, sorry gue potong. Berarti kita bisa ngandaliin device by using our brain. Yes. Anjing. Tanpa touch it. Wah, ini telekinesis anjing. Telekinesis. Iya, kan? benar. Bener kan? Bangsat. Ngeri banget anjing. Terus. Pada prinsip awal dan esensinya, Neuralink ini diperuntukkan bagi para ahli neurologis, dokter dan para ahli medis untuk membantu mengobati berbagai penyakit yang ditimbulkan atau berhubungan dengan masalah syaraf atau neural otak. Kayak mungkin epilepsi kayak gitu-gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan syaraf lah. Yes, awalnya dibuat untuk itu. Oke. Nah, tapi gagasan dan pengembangan Neuralink ini menuai banyak kontroversi. Terutama di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Ada yang bilang ini adalah suatu terobosan. Namun ada juga yang kurang setuju dengan pengembangan teknologi ini karena dianggap memiliki risiko yang sangat besar. Risikonya apa tuh, Bre? Kalau dari gue ya? Iya. Lo dikontrol anjing. Itu kan worst skenario ya. Yang paling ini dulu deh, yang paling mendekati dulu deh. Maksudnya katakanlah gue seorang dokter nih, gue nanam chip itu di otak, resiko yang paling terdekat dulu deh. Gak usah ngomong dikontrol dulu. Iya, brain lu mengalami ini malfunction ya. Jadi malfunction lebih parah ya. Brain lu tuh mungkin tidak berfungsi atau apa ya, karena itu kan di otak kita kan ada banyak baca syaraf tuh, Bro. Kalau mereka salah masang atau apa, salah konekin, itu itu konteksnya berarti ya. Very artinya dangerous konteks di sini yang dimaksud dengan resiko itu mungkin dari bidang kesehatan tuh ya
resikonya terlalu besar gitu. Maksudnya ini kan manusia gitu loh ya kan, maksudnya bukan otak kerang gitu. Benar. Iya kan, bukan otak tikus gitu kan. Sekarang gini, kita katakanlah dananya juga nggak kecil kan, pasti Wah, besar iyalah. banget kan. Ada resiko sangat besar gitu untuk hal ini gitu loh. Oke. Nah lanjut Bre. Karena dalam pengaplikasiannya sendiri, untuk membantu pengobatan cedera otak, chip pengendali ini cukup ditempelkan aja di kepala, bukan di dalam otak. Jadi gue tahu nih. Jadi ternyata memang dokter-dokter neurologis itu udah pernah gunain teknologi ini, tapi chipnya ditaruhnya di luar, Bre. Iya. Nggak usah ditanam. Yes. Sebenarnya itu juga udah berjalan dan works gitu. Tapi itu kurang. Betul, gitu. Kurang dan masih banyak flawless-nya. Iya. Gitu. Nah, kurang dalam tanda kutip ya. Kurang dalam tanda kutip nih. Kurangnya Maksudnya dalam artian kurangnya tuh misalnya kurang detail gitu. Iya nggak sih? Jadi nangkep apa ya namanya, misalnya penyakit ini kita nggak bisa terlalu dalam nih karena karena itu keterbatasannya gitu loh, karena berada di luar chipnya gitu kan, maksud lo kan. kurangnya itu adalah mereka memang mau itu dimasukin dalam otak gitu loh. Ya justru Gini, ya oke. karena at the end of the day esensi utamanya bukan untuk menyembuhkan gitu. Ini emang suka banget ini ya, berpikir negatif kita ini. Saya selalu berpikir negatif terhadap Elon Musk. Iya. Enggak, karena memang konspirasi itu kita harus punya sudut pandang yang what if, Bre. Benar. Iya nggak sih, Bre? Benar. Karena kan maksud gue ya kalau orang terlena dengan hal-hal positifnya, kita juga harus memikirkan, menganalisa apa sih negatifnya gitu loh. Yes. Iya nggak sih, Bre? High risk high return lah. Iya dong, kita Gitu. harus mikirin worst skenario-nya apa. Jangan cuman keuntungannya doang. Ya keuntungan oke, katakanlah nyembuhin kanker, nyembuhin apapun itu gitu kan. Tapi kalau misalnya emang bikin orang jadi tambah parah, ya ngapain? Bener. Gitu coy, ya kan? Benar-benar setuju. Nah, gue lanjutin ya, Bre. Yeah. Jadi bahkan banyak investor pun yang nggak mau biayain Neuralink ini, Bre. Kayak terlalu berbahaya nih. Kayaknya nggak cuan juga gue naruh duit di sini gitu loh, Bre. Iya, karena kan perizinannya juga susah, Bro. Bener. Gitu. Perizinan susah. Apalagi kalau udah urusannya pemerintah kan uangnya nambah lagi kan. Benar. Pemerintah Los Santos kan. Ternyata pemerintah US kayak gitu juga ya. Iya dong, jelas. Pemerintahan mana sih yang tidak? Bahkan pemerintahan Anunnaki pun seperti itu. Iya, betul. Gigi. Anjing. Tapi tiba-tiba nih ada seseorang yang entah berantah muncul sebagai hipster ya, gue bisa bilang ya, ngambil decision atau sesuatu yang benar-benar out of the box gitu, di luar investor-investor lain, Bre. Elon Musk tau muncul jeder ya kan, udah sini gue biayain lo gitu. Dia ngucurin dana ke Neuralink ini gitu. Gila ya Elon Musk ya. Iya, akhirnya dia secara resmi pun jadi salah satu co-founder di Neuralink ini, karena mungkin duitnya lebih banyak dia gitu Oh, kan. pasti. Gitu. Ya karena kan maksudnya yang tadi penemunya itu ya pinter doang, kayak emang enggak gitu. Benar. Jadi terkendala lah masalah Iya dana. dong, jelas. Nah, Elon Musk nih Kendalanya selalu di dana ya, Bre. cuan gitu loh. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik ya, yang menurut gua yang Elon Musk punya dan banyak orang nggak punya gitu loh. Iya. Elon Musk itu benar-benar melihat ke masa depan. Iya. That's why dia benar-benar berani untuk investasi ke perusahaan yang gak jelas, ngerti nggak lo? Betul. Karena he's not a businessman menurut gua, Bre. He's just a inventor menurut gua. Pemikir masa depan menurut gua ya. Ini kalau dari sisi konteks positif gua ngelihat dia. Oke, ya pasti namanya sesuatu itu butuh uang gitu, tapi bukan itu tujuan dia gitu loh, Bre. Dia hanya melihat ini gimana sih. Ini kalau dari sisi positif ya, gue berpikir positif tentang dia. Bagaimana sih dia ngedevelop humankind itu bisa menjadi lebih canggih setiap waktu gitu, berkembang zaman gitu. Itu sih gitu loh. Berarti ada misi. Ada misi di situ.